Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai melakukan perjalanan untuk mencari ilmu itu adalah sebuah keharusan. Jadi perjalanan ditempuh dengan keluar dari negerinya untuk menemui banyaknya ulama, ya, untuk mendapatkan hadis-hadis dari para ulama, dari mereka-mereka, itu adalah sebuah keharusan. Ya, di sini kami membuka sebuah pemikiran bahwasannya yang terbaik, ya, ini yang kami lihat dan kami baca, bahwasannya yang terbaik adalah bagaimana ia keluar dari negerinya untuk menimba ilmu dari banyak syekh-syekh, dari banyak masyayikh, ya, daripada ia hanya satu masyayikh, satu syekh, ya, yang ia timba ilmunya di satu negerinya ini, ya. Jadi keutamanya lebih utama yang keluar untuk mendapatkan ilmu hadis, ilmu banyak dari para syekh atau para ulama. Ya, di sini disebutkan bahwasannya Yahya bin Ma'in rahimahullah taala berpendapat ada 4 orang yang engkau tidak melihat kedewasaan pada dirinya. Salah satunya adalah yang ia menulis hadis di negerinya dan tidak melakukan perjalanan untuk mencari hadis di luar negerinya. Jadi istilahnya dia menuntut ilmu hanya di negerinya saja dan tidak melakukan perjalanan untuk keluar ke negeri lain untuk mendapatkan hadis. Dan ini termasuk dari salah satu yang tidak atau kurang, ya, tidak terlihat kedewasaan pada dirinya. Ya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini juga ada disebutkan kisah tentang Alqamah bin Qais An-Nakhai dan Aswad bin Yazid An-Nakhai. Ketika beliau mendengar sebuah hadis, beliau, ya, tidak mantap sebelum beliau mendatangkan langsung, ya, atau mendatangi langsung, yaitu yang meriwayatkan hadis, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, langsung menemuinya ke kota Madinah Al-Munawwarah untuk mendengarkan hadis dari beliau langsung. Jadi nggak mantep kalau tidak langsung datang ke beliau, ya, luar biasa. Ya. Saudara yang dirahmati Allah, sedikit ini, ya, berkaitan tentang hal ini. Jadi keutamaan orang yang hanya menuntut ilmu di negerinya berbeda dengan orang yang keluar untuk mendapatkan ilmu, itu lebih utama itu daripada dia hanya mendapatkan ilmu di satu negerinya atau satu syekhnya saja. Nah, ini memaknai bahwasanya yang pertama kita akan dapat pelajaran di sini, kita tidak diperbolehkan hanya mengambil satu ustadz saja, atau mencukupkan diri hanya satu ustadz saja, atau mencukupkan diri hanya satu syekh saja dan menutup diri dari syekh-syekh yang lain, dari penjelasan yang lain. Terminologi yang ada pada syekh-syekh yang lain atau kepada ada ustaz-ustaz yang lain yang menjelaskan hal itu. Jadi menutup diri itu tidak boleh, ya. Karena ilmu itu ketika itu adalah sebuah kemanfaatan, ya, ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu akhirat, ilmu-ilmu yang adalah fikih, akidah, ya, kita ambil banyak para ulama, para syekh yang kita ambil rujukan di situ. Ya, itu yang pertama. Kita jangan menutup diri hanya mengambil satu ustadz saja, ya, atau hanya mengambil satu ustadz kelompokku saja. Itu tidak boleh. Yang kedua, kita akan mendapatkan fawaid atau mendapatkan terminologi, penjelasan dari para syekh-syekh yang kita temui. Ya. Ketika kita dapati di syekh yang satu ini penjelasannya begini, maka kita akan dapati juga di syekh yang lain pendapatnya begini. Jadi banyak pendapat yang akan menjadi wawasan kita untuk bagaimana menyikapi sebuah perbedaan. Ya. Jadi tidak langsung serta-merta nanti mengecap, oh itu adalah salah, itu adalah tidak benar. Jadi itu hikmahnya. Jadi kita banyak terminologi
atau banyak pendapat-pendapat yang akan kita pilih atau akan kita dapati, sehingga kita dapat bisa menyikapi bagaimana pendapat-pendapat tadi adalah hal-hal yang rahmat, ya, rahmatan lil alamin. Ya, perbedaan adalah rahmah, ya itu. Sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, orang yang menuntut ilmu untuk melakukan perjalanan yang tentunya di sana pahala yang banyak, ya, daripada seseorang yang hanya diam sendiri. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya ya tidak sedikit ya ada yang hanya melihat di sebuah ya media, tapi jarang sekali atau bahkan tidak pernah mungkin ya untuk mendatangi sebuah kajian, langsung datang ke kajian itu di masjid atau di musola atau di rumah dan sebagainya. Makanya sebuah hal yang kurang baik sebenarnya. Maka kita upayakan satu dari kehidupan kita, 1 bulannya mungkin kita akan hadiri kajian di setiap bulannya misalnya. Itu bentuk dari bagaimana ada ketambah-tambahan dari ilmu itu sendiri dan keberkahan yang tentunya akan didapati ketika kita mendatangi langsung majelis. Ya, itu berbeda karena sekarang zamannya itu zaman sosial media, zaman media. Jadi orang cukup melihat di tausiah, di medsos, di HP atau di TV itu cukup, dia malah menutup diri. Itu jangan sampai ya. Tetap harus ada sebuah rutinitas untuk mengikuti kajian. Nah, itu yang terbaik ya. Jadi ada keberkahan-keberkahan insyaallah yang lebih berkah daripada hanya diam di rumah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.